Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibihi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nas'alullaha jalla wa ala an yujziya 'anna nabiyyana khayra ma jazaa nabiyyan 'an qawmihi wa rasulan 'an ummatihi. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah dan salah satu nikmat yang terbesar setelah iman dan Islam adalah digerakkannya hati sebagian hamba-hambanya untuk melangkah kepada kebaikan. Jadi hati manusia itu kan terpengaruh oleh berbagai hal yang kemudian menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Ada yang menggerakkan hati manusia untuk bekerja, memperoleh uang dan sebagainya. Tetapi bagi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan diharapkan kebaikan daripada mereka, maka Allah menggerakkan hati mereka untuk berjalan dan menuju ke arah kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang paling besar yang diperuntukkan Allah kepada umat manusia adalah penyebaran ilmu-ilmu maupun membaca Al-Quran di masjid-masjid dan sebagainya. Maka perlu kita bersyukur pada pertama kali bahwa Allah sudah menganugerahkan kepada kita niat, semangat dan juga kesempatan untuk agar kita lebih mendalami ilmu Allah dan mengetahui apa yang belum kita ketahui, sekaligus mencoba mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Bapak dan Ibu rahimakumullah, karena topiknya adalah tentang belajar Al-Quran dan pembukaan tempat belajar Al-Quran, ada masih sebagian orang yang mengelompokkan sekolah TPA atau sekolah tempat belajar Al-Quran itu sebagai sekolah yang tingkatannya paling rendah. Jadi kalau orang menyebut yang paling tinggi itu universitas, kemudian SMA, SMP dan sebagainya, yang paling rendah itu TPA. Dan fasilitas maupun dukungan dana maupun materi pun lebih sedikit, paling sedikit di antara lembaga-lembaga yang ada. Namun apakah seperti itu harganya di mata Allah? Atau apakah kita sudah salah menilainya? Maka mari kita belajar telaah Bapak dan Ibu sekalian, betapa sesungguhnya tempat belajar Al-Quran yang didirikan di masjid-masjid, bahkan di rumah-rumah penduduk, merupakan salah satu cahaya Allah yang diberikan di muka bumi ini. Dan insya Allah menjadi salah satu sebab kenapa Indonesia ini tidak digulung oleh Allah karena banyaknya dosa yang dilakukan di dalamnya. Mari kita telah jauh ke 1400 lebih tahun yang lalu, sebelum Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir. Pada waktu itu bangsa Arab terpecah menjadi belasan bahkan ratusan suku-suku yang saling berperang di antara mereka. Di antara bangsa-bangsa di dunia pada waktu itu, yang paling primitif, paling rusak dan paling miskin adalah bangsa Arab. Dan yang paling berperadaban, yang dikatakan sebagai negara-negara adidaya pada waktu itu adalah bangsa Romawi dan Persia. Saking miskin dan tidak bisa diatur
Kenapa? Karena yang pertama tanah mereka gersang, hanya berupa pasir dan tumbuh-tumbuhan yang sedikit sekali bisa dimanfaatkan. Yang kedua, orang-orangnya tidak bisa direkrut sebagai personil militer karena emosinya terlalu tinggi, sukanya bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau satu suku pada waktu tertentu tidak punya perangan dengan suku yang lain, maka mereka akan membuat perpecahan di antara sukunya sendiri, berperang antara satu dengan yang lain. Karena pekerjaan utama mereka adalah bertempur dan berkelahi antara satu dengan yang lain. Nah, dalam grade atau tingkatan bangsa-bangsa pada waktu itu boleh dikatakan bangsa Arab sebagai bangsa di antara salah satu bangsa yang rendah, terbelakang, katakanlah seperti itu. Kemudian diutuslah Muhammad Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa yang saling berperang tidak bisa diatur dan punya minimal sumber daya alam. Dan kemudian berjalan utusan Allah ini selama beberapa puluh tahun, 23 tahun, kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan Abu Bakar selama 2 tahun, dan dilanjutkan oleh kekhalifahan Umar bin Khattab selama 10 tahun. Jadi tidak sampai 50 tahun dari sebuah bangsa yang sama sekali tidak diperhitungkan, bangsa terbelakang, bangsa yang miskin, hanya dalam waktu tidak sampai 50 tahun mereka sanggup kemudian menguasai 2/3 dunia, menundukkan 2 negara adidaya pada waktu itu, menghancurkan Persia sampai ke akar-akarnya sehingga tidak bangkit lagi sampai sekarang, kemudian menghancurkan sebagian atau setengah negara Romawi dan menguasai benua-benua sampai berlayar sampai ke Afrika dan sebagainya. Tidak sampai 50 tahun dari waktu diutusnya oleh Rasulullah ketika taraf bangsa Arab terbelakang pada waktu itu. Ini pencapaian sejarah yang luar biasa. Di seluruh sejarah dunia, sebuah bangsa minimal membutuhkan waktu beberapa ratus tahun untuk bangkit dan kemudian memperbesar dirinya beberapa ratus tahun kemudian. Namun bangsa Arab dari nilai 0 mereka sanggup mengembangkan dirinya dan menguasai 2/3 dunia hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun, kurang dari satu kehidupan manusia. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa rahasia yang menjadikan percepatan kemajuan bangsa Arab ini di mana dunia dan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa yang lain? Tidak lain dan tidak bukan, rahasia mereka adalah diturunkannya Al-Quran kepada Muhammad Rasulullah dan diamalkannya Al-Quran itu di segenap lapisan masyarakat. Maka karena keberkahan Al-Quran dan keberkahan pengamalan yang dilakukan atas dasar ilmu-ilmu Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itulah, maka kemajuan bangsa Arab tidak bisa dibendung oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka sesungguhnya ini adalah rumus contoh bagi bangsa-bangsa dan masyarakat-masyarakat yang datang sesudahnya. Allah sudah merumuskan dan menggariskan bahwa kalau engkau ingin maju, kalau keluargamu, masyarakatmu dan negaramu ingin menjadi masyarakat yang unggul, maka rumusnya hanya satu: pelajari Al-Quran dan amalkan Al-Quran dengan ikhlas. Maka Allah akan mengangkat derajat keluarga itu, Allah akan mengangkat derajat masyarakat itu, dan Allah akan meninggikan negara itu di atas negara-negara yang lain. Makanya ketika peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin berlangsung beratus-ratus tahun, salah satu perhatian atau fokus utama dari musuh-musuh kita adalah bagaimana caranya meninggalkan atau menanggalkan, memisahkan Al-Quran dari kehidupan kaum muslimin. Karena meskipun diserang habis-habisan dalam perusahaan militer maupun apapun saja, kalau Al-Quran masih menempel di hati kaum muslimin, maka seluruh kaum muslimin tidak akan bisa dimusnahkan. Maka salah satu atau satu-satunya cara untuk menunjukkan kaum muslimin adalah memisahkan Al-Quran di hati mereka. Maka dibuatlah beratus macam ragam musik, beratus macam ragam film, beratus ragam kebudayaan dan sebagainya, yang intinya adalah memisahkan Al-Quran dari hati kaum muslimin, mengatakan
ditentukan oleh apakah atau sejauh mana kita bisa mengikatkan hati dan kehidupan kita kembali pada Al-Quran Al-Karim. Maka sesungguhnya pendidikan Al-Quran, baik dalam jenjang yang paling kecil, pada usia yang paling dini, maupun pada usia yang lebih lanjut, adalah pendidikan yang mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah dan agama Islam. Maka barang siapa yang mengerjakan pendidikan Al-Quran, maka bersiaplah untuk menerima kehancuran dirinya sendiri. Maka pendidikan Al-Quran seperti ini yang insya Allah akan dibuka, dan sebenarnya sudah berjalan beberapa bulan ini, dan insya Allah secara resmi akan dibuka untuk memperbanyak murid dan juga untuk merapikan administrasi. Insya Allah akan menjadi sebuah keberkahan tersendiri, baik dalam lingkungan keluarga Bapak dan Ibu sekalian, maupun dalam lingkungan masyarakat, dan lebih jauh lagi dalam lingkungan negara dan bangsa. Karena Al-Quran adalah salah satu kunci atau satu-satunya kunci bagi kemajuan umat Islam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, lebih detail lagi saya akan membacakan keutamaan Al-Quran yang mungkin sudah kita ketahui, tapi mungkin ada beberapa barangkali yang kita lupakan. Kita refreshing lagi dan kita baca lagi supaya semangat kita terhadap Al-Quran, baik anak-anak maupun orang tua dan yang lebih tua lagi, bisa lebih terbangunkan. Karena Al-Quran inilah satu-satunya resep kita untuk menemui kesuksesan di dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah berfungsi sebagai petunjuk. Qala ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 9 sampai 10, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Al-Quran diturunkan sebagai sebuah petunjuk bagi cara kehidupan yang paling baik. Jadi kita hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu kan tidak disertakan ketika kelahiran kita bagaimana caranya kita hidup. Kalau seperti sepeda motor atau seperti mobil dan sebagainya, ketika dikeluarkan dari dealernya, maka disertakan manual cara petunjuk penggunaannya, sehingga tidak digunakan secara sembarangan. Tapi manusia dilahirkan tidak disertai dengan cara bagaimana dia akan hidup dan berfungsi, apa tugasnya, apa tujuannya, apa prioritasnya, dan bagaimana cara melakukannya. Maka kemudian petunjuk ini diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan dimaktubkan di dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin mencari petunjuk dalam kehidupannya, ingin hidupnya itu berarti seperti yang dikehendaki oleh Allah, tidak ingin menjadikan kehidupannya hanya seperti buih di lautan yang tidak berarti sama sekali, maka dia harus berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran mengatakan bagaimana cara kita hidup, dengan siapa kita beriman, siapa yang kita ikuti, apa yang harus kita lakukan sehari-harinya dan sebagainya. Akhlak-akhlak mana yang harus kita tanam, mana yang harus kita buang dan sebagainya. Semua petunjuk itu ditujukan kepada kita untuk mencapai kehidupan yang maksimal di dunia ini sehingga menjadi bekal di akhirat nanti. Itu salah satu fungsi atau fungsi utama daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, dalam membacanya, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadits hasan sahih. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapapun yang membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 nilai kebaikan kepada Allah. Satu huruf itu tidak berarti alif lam mim satu,
minum dan berzina. Kalau itu insya Allah kita sudah jauhi semua. Kesalahan yang saya maksud adalah kesalahan yang pertama dalam dosa-dosa kecil. Melihat yang seharusnya kita tidak lihat, mendengar yang seharusnya kita tidak dengar, atau kesalahan dalam menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Kalau sesungguhnya Allah memberikan kita waktu untuk berpikir, kita gunakan untuk ngobrol, kita gunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak bernilai akhirat. Maka semua kesalahan-kesalahan itu harus ditebus atau harus diimbangi dengan kebaikan. Maka kalau kita jumlahkan berapa kebaikan yang kita lakukan dalam satu hari dan berapa kesalahan yang kita lakukan dalam satu hari, maka sebagian besar orang akan lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Maka kita sangat membutuhkan sumber-sumber kebaikan atau sumber-sumber perilaku yang bisa meningkatkan kebaikan itu dalam jumlah yang banyak. Dan salah satunya adalah dengan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Hanya dengan membaca Al-Quran saja, setiap hurufnya kita sudah mendapatkan nilai 10 kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan kalau kita seharinya terbiasa hanya membaca satu halaman dari Al-Quran, andaikan satu halaman itu ada 100 huruf, maka kita sudah mengantongi 1000 kebaikan. Yang itu akan bisa mengimbangi dari kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan dalam sehari-hari. Ketika dalam yaumul hisab, mizan nanti ketika ditimbang itu, maka sehari-harinya kita sudah mengantongi 1000 kebaikan. Apalagi yang kemudian membaca seharinya 1 juz, 2 juz, dan sebagainya. Maka membaca Al-Quran sangat dianjurkan dalam berbagai hal, suasana, dalam berbagai waktu dan sebagainya, asalkan tidak dalam keadaan-keadaan yang membuat Al-Quran itu terhina. Ketika kita kemudian beristirahat, jalan dan sebagainya, asalkan kita dalam kesendirian, maka baca Al-Quran. Otomatis nilai kebaikan-kebaikan kita akan bertambah, dan itu akan menjadi sebuah nilai keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka tengoklah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, orang-orang yang banyak meluangkan waktu membaca Al-Quran, kehidupannya akan lebih tenang, kehidupannya akan lebih terjaga, dan hatinya akan lebih tenang daripada hal-hal yang menyusahkan. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Al-Quran di sisi Allah menjelma menjadi hasanah-hasanah yang berpihak kepada orang yang membaca. Maka sudah seharusnya kalau kita bersemangat untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah, bahkan untuk 100 rupiah saja kita harus menawar sampai 1 jam, maka alangkah lebih berhaknya diri kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang murah sekali dihamparkan oleh Allah di muka bumi ini berupa satu huruf dari Al-Quran. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita baca lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Hasan Sahih an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta warattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqraha atau kama qala. Seorang muslim yang keimanannya benar dalam hatinya, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu rumus umumnya. Tetapi pertanyaannya, surga yang mana? Atau tingkatan surga yang bagaimana? Nah, penempatan kaum muslimin atau kaum ahli surga di surga itu berdasarkan kepada hafalan atau pemahaman dan pengamalan dia terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi ketika kemudian sudah kaum muslimin atau satu demi orang antre dan menunggu
3 sampai bintang 100 dan sebagainya. Kalau kita hafal seluruh Al-Quran dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan ditempatkan pada surga yang paling tinggi. Kalau kita menghafal setengahnya saja dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, maka itulah tempat kita di surga nanti. Maka sama-sama masuk surga, sama-sama beriman, tetapi levelnya berbeda tergantung kepada hafalan dan pengamalan seseorang terhadap Al-Quran. Maka kalau kita di dunia ini berlomba-lomba dan mengorbankan segala sesuatu untuk memperbagus rumah kita, meluaskan lahan kita, meningkatkan rumah kita dari 1 tingkat, 2 tingkat, menambah lahan parkir, taman dan sebagainya, memperbagusnya dengan segala usaha, maka akan lebih berhak lagi bagi kita untuk memperbagus rumah kita di surga nanti. Caranya ditambahkan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, yang kita amalkan. Dengan bertambahnya ayat itu, maka akan bertambah fasilitas. Mungkin misalkan kolam renangnya, ada apanya dan sebagainya. Sehingga kemudian menjadi rumah yang maksimal ketika kita datangi nanti pada yaumul akhir. Itu yang kedua, Bapak sekalian. Kemudian kita baca lagi hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya datang pada yaumul qiyamah untuk menjadi syafi' atau syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Bapak dan Ibu sekalian, coba kalau kita masuk pada sebuah instansi kerja atau sekolah atau apapun saja, PNS dan sebagainya, bukankah lebih mudah kalau kita kenal orang dalam? Bukan dalam artian kolusi dan sebagainya, tapi kalau kita kenal dengan direkturnya, itu kan lebih mudah maksudnya, bahkan tidak perlu tes dan sebagainya biasanya, kan seperti itu. Maka itulah namanya syafi'ah. Kalau di dunia saja sudah begitu, maka alangkah butuhnya kita dengan orang dalam yang berkepentingan dalam urusan akhirat. Di akhirat nanti kita sendiri, tidak ada orang tua, tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada apapun saja. Kita dibangkitkan sendiri-sendiri dari dalam kubur kita dan menghadapi permasalahan yang luar biasa besar seorang diri. Maka alangkah bahagianya kalau kemudian ada yang datang, saya akan membantumu dalam urusan ini. Loh, kamu siapa? Saya adalah surat Al-Baqarah yang engkau baca dan engkau amalkan. Kita digiring, kita dituntun tangan kita diberi payung yang memayungi kita dari panasnya yaumul mahsyar, sedangkan orang-orang lain bergelimang dalam keringat mereka, ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang tenggelam dalam keringat mereka, tapi kita dipayungi oleh surat Al-Baqarah, dituntun, tidak merasa kepanasan, maka alangkah bahagianya. Maka itulah salah satu nilai Al-Quran yang kita baca dan kita amalkan. Dia akan datang pada yaumul qiyamah nanti ketika kita sangat membutuhkan bantuan sebagai bantuan Allah untuk hamba-hambanya yang membaca, menghafal dan mengamalkannya di dunia. Maka perbanyaklah bantuan kita itu selagi kita masih bisa memperbanyaknya. Jangan sampai kemudian kita melalaikan, kita terlalu fokus pada urusan-urusan di dunia dan melalaikan bantuan-bantuan yang kita harapkan nanti pada yaumul akhir. Itu yang ketiga, fungsi yang ketiga datang pada hari kiamat sebagai bantuan syafi', pembantu yang meringankan bagi orang yang membaca, menghafal dan mengamalkan. Kemudian yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu sekalian agar tidak berpanjang kata dan tidak terlupa dari awal sampai akhirnya. Hadis yang sangat terkenal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Umat Islam itu adalah sebaik-baik umat di dunia. Umat Muhammad adalah sebaik-baik umat dari para nabi dan rasul. Tapi dalam tingkatan umat Islam sendiri tentu saja ada yang lebih baik, paling baik. Dan yang paling baik tingkatannya dalam umat Islam adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang belajar Al-Qur'an
sesungguhnya adalah pendidikan yang paling tinggi nilainya dan tidak boleh berhenti dalam jangka waktu tertentu. Kita sering ketika anak kita sudah masuk SD atau SMP sudah tidak usah TPA, TPA-nya sudah selesai, nanti fokus ke SD saja. Maka artinya kita meninggalkan nilai pendidikan yang memungkinkan anak kita menjadi anak yang paling baik di umat Muhammad ini dan masuk ke pendidikan yang lebih rendah nilainya. Maka sesungguhnya sistem pendidikan yang digariskan oleh para ulama, salah satunya oleh Imam Al-Ghazali dan dipraktekkan oleh generasi Islam pada zaman keemasannya adalah pendidikan berbasis apa yang dipelajari. Jadi anak pada usia awalnya 0 sampai beberapa tahun dia hanya mempelajari dan membaca menghafal Al-Quran sampai tamat. Jadi tidak dibatasi oleh tahun per tahun. Pokoknya Al-Quran dulu sampai tamat. Dalam masa itu dia tidak diberikan pelajaran lain selain Al-Quran sehingga fokus dan benar. Setelah Al-Quran tamat, kemudian baru diberikan pelajaran tentang hadis Rasulullah SAW. Setelah keduanya tamat, baru diberikan pelajaran sesuai bakat anak masing-masing. Ada yang berbakat di bangunan, diberikan ilmu arsitektur, ada yang berbakat di mana, diberikan ilmu apa. Tetapi semuanya punya landasan yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Maka kita temukan para ulama zaman dulu hal yang biasa bagi generasi mereka untuk menghafal Al-Quran di usia 10, 12, bahkan 15 tahun. Kenapa? Karena memang mereka tidak belajar selain itu. Dari mulai 0 sampai mereka tamat Al-Quran, mereka tidak diperkenankan belajar selain Al-Quran. Sehingga kemudian kecerdasan yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak ini dengan keberkahan Al-Quran luar biasa tinggi. Setelah Al-Quran ditamatkan, maka semua ilmu-ilmu lain menjadi sangat mudah untuk dipahami. Ini karena keberkahan. Coba bayangkan, membaca Al-Quran satu huruf bernilai 10 kebaikan. Bayangkan seorang anak yang menghafal Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai Anas. Berapa cadangan gudang kebaikan dalam hati anak itu? Ribuan bahkan jutaan kebaikan yang semuanya menarik semua kebaikan-kebaikan dari ilmu-ilmu Allah yang disebarkan di dunia ini, sehingga amat sangat mudah untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Maka salah satu teorinya, ketika seorang anak menghafal Al-Quran di usia belianya, maka Allah akan mencampurkan keberkahan Al-Quran itu dalam daging dan tulang anak itu, sehingga dia insya Allah akan terjaga. Jadi inilah pentingnya kita tidak meremehkan pembelajaran atau pendidikan Al-Quran, bahkan terus mensupportnya sampai kemudian anak kita tamat belajar dari situ, bahkan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi. Maka TPA sebenarnya bukan hanya bagi anak kecil, tapi juga bagi anak remaja, bagi pemuda, bahkan bagi orang-orang tua. Karena belajar Al-Quran tidak akan habis meskipun umur kita habis. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, salah satu contoh dari ulama salaf yang sangat mengamalkan hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, adalah Abu Abdurrahman As-Salmi Tabi'i Al-Jalil, seorang tabi'i yang agung yang belajar Al-Quran dulunya pada Utsman bin Affan, Ali dan Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau mengajari Al-Quran menjadi guru TPA di Masjid Al-Kufah dalam rentang masa 40 tahun. Jadi menjadi guru TPA selama 40 tahun. Dan tidak mau, beliau seorang ulama besar, seorang ulama besar, tapi beliau tidak mau meninggalkan tugasnya sebagai guru TPA ini selama 40 tahun. Kenapa? Karena beliau mengatakan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itulah yang mendudukkan diriku pada tempat ini. Hadis itulah yang mencegahku untuk keluar dari tugas yang sangat mulia ini. Dan kemudian ketika beliau Abu Mansur Al-Khayyam
untukmu wahai guruku? Beliau menjawab, ghafarallahu li bika'li bisbiyan al-Fatihah. Allah mengampuni dosaku dengan sebab aku mengajarkan anak-anak kecil surat Al-Fatihah. Jadi berbahagialah guru-guru TPA, berbahagialah orang yang diberi kesempatan oleh Allah menjadi pengajar-pengajar Al-Quran, karena itu menjadi tabungan yang luar biasa bagi tertariknya ampunan Allah dan pahala yang luar biasa besar. Juga untuk ibu dan bapak-bapak yang di rumah menyempatkan diri mengajari anak-anaknya belajar Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat-surat An-Nas dan sebagainya semampunya, maka itu juga akan mendapat pahala yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa diamalkan, bisa membawa keberkahan, dan bisa menarik lebih banyak kebaikan-kebaikan dalam pembelajaran Al-Quran dan dalam kehidupan kita di saat ini dan masa yang akan datang, lebih-lebih menjadi tabungan penyelamat kita nanti pada yaumul hisab, ketika harta, anak, saudara dan semua yang kita miliki di dunia ini tidak bermanfaat kecuali amal ibadah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.